Gus bukan salah satu pembahasan malam ini. Tapi beberapa waktu yang lalu juga sudah dibicarakan untuk diminta mencari skema ya, skema supaya beban keuangan itu bisa dicarikan jalan keluar gitu. Terkait dengan WUS ini tadi dibahas juga nggak sih Mas? Kan soal Menko kan juga bilang soal WUS itu kan menolak untuk bayar pakai APBN Mas. Tadi apakah sempat dibahas juga apa enggak Mas? Malam ini tidak. Malam ini tidak sempat. WUS bukan salah satu pembahasan malam ini. Tapi beberapa waktu yang lalu juga sudah dibicarakan untuk diminta mencari skema ya, skema supaya beban keuangan itu bisa dicarikan jalan keluar gitu. Karena faktanya kan juga bus kemudian juga menjadi salah satu moda transportasi yang sekarang sangat membantu aktivitas seluruh masyarakat, mobilitas dari Jakarta maupun ke Bandung dan seterusnya. Dan justru kita pengen sebenarnya kan itu berkembang ya, tidak hanya ke Jakarta dan sampai ke Bandung, mungkin juga kita sedang berpikir untuk sampai ke Jakarta, ke Surabaya gitu. Mas, terkait dengan pembangunan Ponpes menggunakan APBN itu gimana ya Mas? Yang diarahkannya kan menjadi APBN gitu untuk renovasi lagi ya, pembangunan lagi. Kemarin. Ya, pasca kejadian kemarin kan kemudian muncul beberapa pemikiran ya. Salah satunya adalah tadi mungkinkah pembangunan pondok pesantren itu bersumber dari pembiayaan dari APBN, tapi memang semua sedang kita pelajari ya, karena kan itu berkaitan dengan masalah jumlah, kemudian juga berkaitan dengan masalah perkembangan, apakah kemudian pondok pesantren yang sekarang eksis yang menjadi prioritas, ataukah ke depan misalnya ada pembangunan pondok-pondok yang baru. Nah, itu sedang dicoba dipelajari ya. Yang penting adalah pasca kejadian kemarin Bapak Presiden memerintahkan kepada kita semua untuk sekali lagi melakukan pendataan, menginventarisir, terutama yang berkenaan dengan masalah keselamatan itu harus menjadi prioritas utama gitu. Jadi memang Kementerian PU diminta untuk melakukan cek ke lapangan ke setiap pondok pesantren untuk memastikan bahwa bangunan-bangunan fisik itu betul-betul terjamin keamanannya gitu, supaya tidak terjadi lagi kejadian seperti kemarin di Sidoarjo. Mas, infonya itu kan Bapak Presiden tengah malam ini akan bertolak ke Mesir, itu apakah betul Mas untuk menghadiri KTT soal Gaza Mas? Summit proposal itu. Ya, jadi malam hari ini selain memang rutin Bapak Presiden setiap minggu mengadakan rapat koordinasi dengan menteri-menteri terkait, juga malam hari ini tadi Bapak Presiden menyampaikan kepada kita semua bahwa kemarin secara khusus beliau mendapatkan undangan, memang juga agak mendadak kalau dari sisi waktu, tetapi bahwa undangan tersebut betul-betul memohon kesediaan kehadiran dari Bapak Presiden Prabowo, karena itu bagian dari kelanjutan perundingan yang semoga insya Allah itu bisa membawa perdamaian di Palestina dan terutama di Gaza gitu. Jadi tadi Bapak Presiden menyampaikan kepada kita semua bahwa untuk menjaga hubungan baik, dan itu bagian juga dari ikhtiar kita selama ini, maka Bapak Presiden memutuskan untuk menghadiri undangan tersebut gitu. Agendanya apa aja sih Mas? Apakah hanya diskusi aja atau nanti akan ada penandatanganan perjanjian kesepakatan itu gitu Mas? Secara detail kita tadi belum mendapatkan update, baik terutama juga dari Bapak Menlu, karena kadang ada pertemuan itu yang sifatnya terbuka, juga ada juga pertemuan yang kadang-kadang sifatnya tertutup gitu. Apakah ada kemungkinan Pak Presiden akan menawarkan kembali 20.000 pasukan perdamaian ke Gaza itu Mas, yang sudah disampaikan juga di panggung PBB Mas? Menurut kami kalau memang kemudian terjadi kesepakatan yang konstruktif ya, tidak menutup kemungkinan arahnya akan ke sana. Tadi Bapak Presiden juga menyampaikan hal tersebut, bahwa kalau memang kemudian tercapai kesepakatan ke arah yang baik, dalam artian terjadi perdamaian, dan kemudian salah satu konsekuensinya adalah kita
Indonesia diminta untuk ikut serta membantu mengirimkan pasukan perdamaian. Nah, tadi juga dibahas dan diminta kepada tadi alhamdulillah yang hadir adalah Wakil Panglima TNI. Terkait dengan WUS ini tadi dibahas juga nggak sih Mas? Kan soal Menko kan juga bilang soal WUS itu kan menolak untuk bayar pakai APBN Mas. Tadi apakah sempat dibahas juga apa enggak Mas? Malam ini tidak sempat. WUS bukan salah satu pembahasan malam ini. Tapi beberapa waktu yang lalu juga sudah dibicarakan untuk diminta mencari skema supaya beban keuangan itu bisa dicarikan jalan keluar gitu. Karena faktanya kan juga bus kemudian juga menjadi salah satu moda transportasi yang sekarang sangat membantu aktivitas seluruh masyarakat, mobilitas dari Jakarta maupun ke Bandung dan seterusnya. Dan justru kita pengen sebenarnya kan itu berkembang ya, tidak hanya ke Jakarta dan sampai ke Bandung, mungkin juga kita sedang berpikir untuk sampai ke Jakarta, ke Surabaya. Mas, terkait dengan pembangunan Ponpes menggunakan APBN itu gimana ya Mas? Yang diarahkannya kan menjadi APBN gitu untuk renovasi lagi ya, pembangunan lagi. Kemarin. Ya, pasca kejadian kemarin kan kemudian muncul beberapa pemikiran ya. Salah satunya adalah tadi mungkinkah pembangunan pondok pesantren itu bersumber dari pembiayaan dari APBN, tapi memang semua sedang kita pelajari ya, karena kan itu berkaitan dengan masalah jumlah, kemudian juga berkaitan dengan masalah perkembangan, apakah kemudian pondok pesantren yang sekarang eksis yang menjadi prioritas, ataukah ke depan misalnya ada pembangunan pondok-pondok yang baru. Nah, itu sedang dicoba dipelajari ya. Yang penting adalah pasca kejadian kemarin Bapak Presiden memerintahkan kepada kita semua untuk sekali lagi melakukan pendataan, menginventarisir, terutama yang berkenaan dengan masalah keselamatan itu harus menjadi prioritas utama gitu. Jadi memang Kementerian PU diminta untuk melakukan cek ke lapangan ke setiap pondok pesantren untuk memastikan bahwa bangunan-bangunan fisik itu betul-betul terjamin keamanannya gitu, supaya tidak terjadi lagi kejadian seperti kemarin di Sidoarjo. Mas, infonya kan Bapak Presiden tengah malam ini akan bertolak ke Mesir, itu apakah betul Mas untuk menghadiri KTT soal Gaza Mas? Summit proposal itu. Ya, jadi malam hari ini selain memang rutin Bapak Presiden setiap minggu mengadakan rapat koordinasi dengan menteri-menteri terkait, juga malam hari ini tadi Bapak Presiden menyampaikan kepada kita semua bahwa kemarin secara khusus beliau mendapatkan undangan, memang juga agak mendadak kalau dari sisi waktu, tetapi bahwa undangan tersebut betul-betul memohon kesediaan kehadiran dari Bapak Presiden Prabowo, karena itu bagian dari kelanjutan perundingan yang semoga insya Allah itu bisa membawa perdamaian di Palestina dan terutama di Gaza gitu.